Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Masih pada pelajaran yang ke-8, kita lanjutkan membaca mufradat berikut yang terdiri dari mufrad, musanna, dan jamak. Kita lanjutkan baris yang ke-6. Waladun, waladani, auladun. Rokmun, rokmani, arqamun. Waladun, anak. Waladani, dua anak. Auladun, anak-anak, 3 ke atas. Rokmun, nomor atau angka. Rokmun, 1 angka. Rokmani, 2 angka. Arqamun, angka-angka. Kemudian kita lanjutkan pada halaman selanjutnya. Bi'run, bi'rani, abarun. Bi'run, sumur. Bi'rani, 2 sumur. Abarun, sumur-sumur. Nah, jadi hamzah yang di awal itu panjang ya, ditandai dengan harokat fathah yang bergelombang. Nah, cuma di situ kurang jelas, silakan dirujuk pada kitab masing-masing. Jadi A-nya panjang, abarun. Kemudian setelahnya ushbun, ushbani, asyabun. Ushbun, rumput. Ushbani, 2 rumput. Asyabun, asyabun, rumput-rumput atau rerumputan. Jadi banyak ya. Kubun, kubani, akwabun. Kubun, 1 gelas. Kubani, 2 gelas. Akwabun, gelas-gelas. Qalamun, pena. Qalamani, 2 pena. Aqlamun, pena-pena. 3 ke atas. Dimulai dari 3 dan seterusnya. Kalau ada banyak maka disebut dengan aqlamun, pena-pena. Nah, kemudian kita lanjutkan membaca 2 baris kalimat berikut. Aina qalamuka, di manakah penamu? Qalami alal maktabi, penaku berada di atas meja. Dan pola seperti ini sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Adapun baris yang kedua, kam qalaman laka, berapa pena yang kamu miliki? Li qalamun wahidun, aku memiliki 1 pena. Nah, pada baris ini kita menemukan kata kam yang artinya adalah berapa. Dan sebagaimana kita tuliskan di bawah, jadi kata kam itu artinya berapa. Sebagaimana nampak pada kalimat tadi, kam qalaman laka, berapa pena yang kamu miliki, berapa pena milikmu. Maka kalau kita perhatikan setelah kam ada kata qalaman dan bukan qalamun. Bukan domaten tapi fathaten. Nah, adapun kam itu adalah
isim istifham yang menanyakan adat, menanyakan bilangan. Jadi kam itu digunakan untuk bertanya dan yang ditanyakan berkaitan dengan bilangan. Kalau kata aina menanyakan tempat. Kalimat ma atau maza menanyakan sesuatu. Kalimat man menanyakan person atau sesuatu yang berakal. Tapi kalau kam menanyakan bilangan. Artinya adalah berapa. Adapun kolaman di sini sebagaimana contoh di atas, kolaman itu adalah tamyiz. Jadikan tamyiz itu disebutkan untuk memperjelas sesuatu yang belum jelas. Jadi misalkan pada kalimat kam kolaman, laka berapa pena milikmu, berapa pena yang kamu miliki. Maka kalau cuma dikatakan kam berapa, maka kurang jelas apanya yang berapa. Tapi kalau disebutkan kam kolaman berapa pena yang kamu miliki, ya kam kolaman laka berapa pena yang kamu miliki, maka jelas. Maka kolaman di sini adalah tamyiz yang menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Nah, adapun kolaman di sini dia itu tamyiz, mufrad serta mansub yang bertanda fathatan. Ya, jadi bukan kolamun tapi menjadi kolaman. Setelah kam ini tamyiznya itu mufrad, bukan musanna dan bukan pula jamak. Ya. Jadi bukan yang diambil, bukan yang dari kolamani, bukan yang dari aklamun, tapi yang mufrad kolamun menjadi kam kolaman. Dan mansub artinya, jadi kan ada rofa, jar, nasab. Maka tamyiz ini dia itu dalam keadaan nasab, maka dia menjadi isim mansub. Dan tandanya berharokat fathaten di belakangnya. Ya. Maka bukan kolamun, tapi kolaman. Ya untuk tahap awal bagi yang belum mengerti i'rab maka pokoknya fathatan gitu saja. Ya. Nah, kemudian dan isim yang berakhiran fathatan otomatis ditambah alif di belakangnya. Ya, kecuali yang berakhiran tak marbutoh dan sebagian hamzah. Jadi isimnya itu kan awalnya tidak ada alif. Tapi karena berharokat fathatan maka otomatis ditambah alif. Ya, sebagaimana di bawah. Kam kalau ketemu baitun, ya. Kam itu berapa? Baitun rumah. Dan baitun di situ berharokat domaten dan tidak ada alifnya. Ya, baitun tidak ada alifnya. Tapi kalau dia menjadi tamyiz dan berakhiran dengan fathatan maka otomatis ditambah alif menjadi kam baitan. Nah, semoga difahami nggih. Menjadi kam baitan bukan kam baitun tapi kam baitan. Dan di situ alifnya otomatis ikut ya. Pokoknya kalau isim tersebut berakhiran fathatan maka ditambah alif, kecuali nanti kalau akhirnya adalah huruf tak marbutoh atau sebagian hamzah. Nah, contoh yang lain kam kitaban dan kam kolaman. Maka kitaban aslinya kitabun, nggak ada alifnya. Kolaman artinya kolamun, nggak ada alifnya. Tapi karena fathatan maka menjadi kam kitaban ada alifnya, kolaman ada alifnya sebagaimana nampak di layar. Kam kitaban berapa buku, titik-titik, belum selesai. Kam kolaman berapa pena. Tapi kalau isimnya adalah yang berakhiran dengan tak marbutoh maka tidak ditambah alif, seperti kam nafizatan
di belakangnya tidak ditambah alif, cukup harokatnya yang diubah menjadi fathaten. Lah ngoten nggih, semoga bisa difahami. Dan sebagaimana disebutkan tadi, bahwasanya tamyiz ini setelah kam ini adalah isim mufrad. Maka disebutkan kam kolaman, dan kolaman itu mufrad, dan tidak disebutkan kam aklaman, keliru nggih. Karena dalam hal ini tamyiznya itu mufrad. Nah, kemudian coba kita praktekkan ke dalam kalimat tanya jawab. Contoh, kam baitan hunaka. Ada berapa rumah di sana? Hunaka baitun wahidun. Di sana ada satu rumah. Ya, kalau memang faktanya di sana ada satu rumah, ya jawabannya hunaka baitun wahidun. Tapi kalau ternyata di sana ada dua rumah, maka jawabannya hunaka baitanis nani. Di sana ada dua rumah, ya, dan seterusnya. Jadi kalau bertanya dengan kam, maka jawabannya berkaitan dengan bilangan. Ya, kam baitan bertanya tentang rumah. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jumlah rumahnya. Itu pula dengan kalimat yang kita sampaikan tadi. Misalkan kam kolaman laka, berapa pena yang kamu miliki? Nah, kalau jawabannya cuma satu, maka jawabannya li kolamun wahidun, saya memiliki satu pena. Tapi kalau dua, maka jawabannya li kolamanis nani, saya mempunyai dua pena. Tapi kalau ada 7 misalkan, maka jawabannya li sab'atu aqlamin, saya memiliki 7 pena. Nah, intinya kam ini berkaitan dengan adat. Yes, semoga difahami. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grup yang ada. Maka untuk halakoh ke-53 kali ini, sebagaimana seperti biasa ada 3 tugas. Pertama adalah menulis dan kedua membaca. Yang ditulis adalah dari kam ini, ya, dari kam ini. Kemudian sampai kata hunaka baitanis nani. Kemudian tugas yang ketiga, mengerjakan evaluasi halakoh ke-53 dan dikumpulkan di admin. Dan demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Demikian yang dapat disampaikan. Kalau ada benarnya, maka hal itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan, maka hal itu disebabkan karena kekurangan kami pribadi, maka mohon dimaafkan. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.